Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa ya. Beberapa bulan yang lalu saudara yang dikasihi Tuhan, saya diizinkan pergi ke tanah perjanjian. Saya naik pesawat Oman. Ketika kami udah di pesawat saudara yang dikasihi Tuhan, kami tunggu. Pesawat udah didorong ke belakang. Udah didorong, sudah mau di runway. Tiba-tiba semuanya mati listriknya. Semuanya mati listriknya. Terus ditarik kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesawat yang kami tumpangi karena alasan teknis, kami harus tunda keberangkatan kami 34 jam di Jakarta. 34 jam di Jakarta, saya ingat pengarahan sebelum keberangkatan saya sampaikan demikian. Tujuan kita ke tanah perjanjian, pastikan tidak sungut-sungut. Semua peserta bilang, yes. Ini ujian pertama. Ketika kami dikembalikan ke hotel, dia tanya, kenapa Pak, kenapa? Ya saya kan bukan teknisi. Saya bilang cuma satu, jangan bersungut-sungut. Saya mau katakan pagi ini, di balik ucapan syukur apapun masalah saudara, Tuhan ada di dalamnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ngomong gampang tapi melakukan sedikit agak sulit. Kita lihat pemborotan kita. Finish dengan baik. Finish dengan baik. Haleluya. Boleh? Ya. Klik berikutnya. 2 Timotius 4 ayat 10 saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata demikian. Karena Demas. Ini khusus buat yang baju putih. Karena Demas ini pelayan Tuhan. Hati-hati dengan pelayan Tuhan. Kita nggak bisa bangga bertepuk dada karena pelayan. Ingat, tidak semua pelayan Tuhan masuk surga. Yang amin di belakang. Haleluya. Karena Demas telah apa? Mencintai dunia ini. Dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus pergi ke Dalmatia. Demas saudaraku tidak tajam untuk meresponi panggilan Tuhan. Dia hamba Tuhan, tetapi mungkin karena kekhawatiran, mungkin karena ekspektasi pencapaian, sehingga panggilan yang seharusnya Demas lakukan, dia nggak lakukan. Orang-orang lain semuanya melayani Tuhan, tapi Demas pergi ke Tesalonika. Ayat ini ditulis ketika Tesalonika mengalami grow yang luar biasa pertumbuhan ekonomi. Gak salah hamba Tuhan bekerja. Tetapi kalau pekerjaan didahulukan dari pelayanan, saya pikir ada yang salah. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, siapa Demas? Klik berikutnya. Siapa Demas? Kolose pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dari dalam Kolose, Demas disejajarkan dengan siapa? Dengan Lukas. Dengan kata lain, Demas itu orang penting. Dan saya berdoa siapapun Anda yang pakai baju putih pelayan Tuhan hari ini, Anda adalah orang penting. Amin. Oh iya, saudara jangan berpikir bahwa yang di mimbar ini lebih kudus dari yang belakang. Enggak, menurut saya enggak gitu. Kekudusan hanya bisa melekat kepada seseorang ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan. Amin. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, setiap masalah yang terjadi itu selalu berjalan beriring dengan jalan keluar. Saya ulangi sekali lagi. Setiap masalah yang diizinkan terjadi itu selaras atau beriring dengan jalan keluar. Enggak mungkin ada orang Kristen punya masalah tapi enggak punya jalan keluar. Karena masalah identik dengan proses. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Pak tapi kami tidak keluar-keluar dari masalah. Jangan-jangan Anda tidak mau diproses. Betul tidak? Amin. Pak Bu, enggak penting bagaimana Anda hebat memulai kekristenan. Buat saya jauh lebih penting bagaimana Anda mengakhiri kekristenan saudara. Haleluya. Saya mengenal Tuhan baru tahun 2000. Saya dibaptis baru tahun 2000. Tapi bukan berarti kita sebagai anak kacangan, enggak. Kalau engkau betul-betul hidupmu mempersembahkan dirimu untuk Tuhan, saya percaya Tuhan berkenan atas kita. Suatu ketika saudaraku saya baca satu buku,
Ada seorang hamba Tuhan yang hebat di tahun 70-an dengan pengurapan signing and wonders. Dengan pengurapan kesembuhan ilahi yang luar biasa. Tetapi karena zona nyaman dia dapatkan dalam pelayanan, banyak orang mengaguminya, banyak orang mengidolakan dia, hamba Tuhan ini jatuh. Dan dia living together bersama dengan sekretarisnya. Enggak lama, cuma 8 tahun. Dan seolah-olah enggak ada yang berani negur. Pak, Bu, lihat saya baik. Kalau hari ini engkau ada dalam dosa, tetapi seolah-olah tidak ditegur dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan tidak pernah terlelap. Suatu ketika kita pasti akan diperhitungkan pelanggaran kita. Saudaraku, hamba Tuhan ini tidak hanya selingkuh dengan sekretarisnya. Setelah dia merasa nyaman, mencoba lagi dia menggunakan keuangan ministry yang seharusnya buat pelayanan, dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Dia bangun semua keinginannya dari uang pelayanan. Hati-hati, semakin kita tinggi naik, semakin gampang menjadi sasaran tembak dari iblis. Saudaraku, singkat cerita hamba Tuhan ini masuk penjara. Dihukum dia. Dalam perjalanan dia di penjara, saudaraku, ada hamba Tuhan yang sedang pelayanan di penjara itu. Hamba Tuhan ini masih muda. Dan dia melihat namanya Pastor James. Ini di Amerika, bukan di kebun jeruk. Bukan di kebun sirih. Sorry, kebun jeruk lagi. Saudaraku, ini di Amerika, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hamba Tuhan ini bertemu dengan Pastor James yang dia kagumi luar biasa karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Dia tanya begini, Pastor James, do you love God? Kamu cinta Tuhan? Dia bilang apa? Yes, of course, I love God. Saya cinta Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan yang muda ini terus, apa jawabannya hamba Tuhan yang senior saudaraku? Saya memang cinta Tuhan. Tapi terlalu sering saya tidak takut dengan Tuhan. Nangkap saudaraku. Ayo pelayan Tuhan. Kita mungkin melayani dengan rutinitas, dengan kehebatan jadwal yang luar biasa. Dengar baik, bukan itu tujuannya. Adakah roh takut akan Tuhan turun atas kita? Amen. Amen. Karena banyak kok orang gampang bilang haleluya, puji Tuhan, dosa jalan terus. Berapa banyak saudaraku, ini gereja yang saya pimpin, orang sepertinya menyembah luar biasa, tapi dendam jalan terus. Dan di suatu saat dia bilang begini, Tuhan berbicara kepada saya bilang bohong. Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada seseorang kalau orang itu masih sakit hati dan kecewa. Yang mengerti katakan amin. Gak apa-apa, lihat saya anak kecil biasa gitu. Kalau bapaknya lari-lari baru ada masalah. Ya, berapa banyak saudaraku atribut pelayanannya luar biasa. Tapi pelayan mulai bengkok-bengkok, tujuannya berbeda. Dengar baik, mungkin engkau mengawali dengan baik, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Klik berikutnya. Siapa Demas yang berikutnya? Filemon 1:24 berkata, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman, sekerjaku. Berarti Demas ini saudaraku sekalipun jarang diungkap, adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat. Kemarin doa pengerja di SICC, disampaikan bahwa gereja kayak kita karismatik, itu hanya 35% yang Alkitabiah. Lainnya apa? Cocok logi. Cocok logi, ambil satu ayat dicocok-cocokkan. Bilangnya Alkitabiah padahal ayat biah. Betul enggak? Gereja yang saya pimpin sekarang saya balik sola scriptura. Kalau Alkitab enggak bilang, enggak usah dibicarakan. Gereja enggak perlu motivator, tapi gereja perlu firman Tuhan. Amen? Klik berikutnya. 3 ayat Alkitab menjelaskan tentang Demas. Yang pertama, seorang hamba Tuhan. Ini penting. Siapa hamba Tuhan di sini? Oh, terbalik pertanyaan saya. Siapa yang percaya Tuhan? Anda adalah hamba Tuhan. Betul enggak? Hamba Tuhan enggak perlu enggak pakai dasi dulu, pakai jas dulu, pakai sekolah kayak saya lagi. Tadi Pak Benyamin tanya untuk apa ini? Supaya batuknya tidak terserak. Ya,
Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat saya menjadi hamba Tuhan adalah keputusan untuk melayani. Ketika engkau memberikan keputusan untuk melayani berarti hidupmu sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, melayani Tuhan tidak harus sekolah dulu, tidak. Bahkan saya punya prinsip, pelayanan harus dimulai dari rumah tangga. Enggak ada gunanya engkau hebat di mimbar kalau keluargamu tertolak. Suatu ketika pengerja di gereja saya kumpulkan saudaraku. Saya tanyain mereka, menurut Anda bagaimana Abraham Sugiyo? Mereka bilang begini, oh Pak Abraham baik. Cari muka. Cari muka yang gitu tuh. Saya ingatkan mulai besok ke gereja bawa mukanya. Yang kedua saudaraku dia bilang gini, oh Pak Abraham sabar. Iya Jawa. Betul kan? Orang Jawa diinjek ora opo-opo. Sekolah teologi telurnya diambil ora opo-opo. Istri saya dulu saya tanya, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Dia bilang apa? Karena kamu orang Jawa. Waduh, itu penganiayaan tingkat dewa itu. Istri saya kan papanya dari Makassar. Kasar sekali. Senggol bacok. Haleluya. Tapi wujud Tuhan sekarang pendeta dia. Yang kedua saudaraku papanya dari Makassar, mamanya dari Kupang. Kayak Pertamax Plus. Iya. Betul. Ya, saya biar orang Jawa Timur tapi agak lembut gitu loh. Haleluya. Iya. Nama tengah saya kan Sugiyo, dipanggil Gio. Kalau istri saya bilang begini, Gio, aman semua. Tidak ada pergumulan yang berarti. Kalau dia naik 1 oktav, Gio, ini ada yang salah. Pasti ada yang salah. Tapi kalau naiknya udah naik 2 oktav, ada ehonya, selamat sudah. Gio, aduh mati gue. Tapi itu dulu. Sekarang dia udah jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya pulang ke rumah, saya batuk, kopi keluar. Iya, anak raja. Kalau batuk 2 kali, wah jengkol keluar, puji Tuhan. Tapi kalau batuk-batuk, piging anak ke dokter. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo koreksi panggilanmu hari-hari ini. Sudahkah engkau berkenan? Ketika semua orang mengapresiasi pelayanan saya, anak saya yang pertama bilang begini, dia angkat tangan. Papa itu pendusta. Matang gue. Di gereja loh. Saya bilang sini, jangan rame-rame. Nanti kita selesaikan di rumah makan Padang sederhana. Padahal itu sederhana gak sederhana juga Pak, rendang 80.000. Paksa makan pakai kuahnya. Saudaraku, dia bilang gini, Papa itu pendusta. Saya bilang soundman kasih mic. Toh yang ditelanjangi kebiasaan buruk saya. Pak Bu jangan anti kritik. Mungkin kelemahan kita yang tahu orang lain. Sing amin mek siji. Amin. Ya. Anak saya bilang begini, berapa kali Papa janji. Papa janji untuk makan bersama di akhir pekan. Bukan masalah restorannya mau di warteg segala macam. Yang penting adalah quality time. Tapi Papa batalkan. Gara-gara apa? Pelayanan. Berapa kali Papa janji ngajak ke toko buku di akhir pekan. Bukan masalah Gramedia atau apapun juga tidak. Tetapi kualitas waktu untuk keluarga yang penting. Tapi Papa selalu batalkan. Gara-gara apa? Pelayanan. Saya pikir pelayanan itu hebat. Saya bertobat loh. Tidak ada gunanya saya melayani. Kalau keluarga saya tidak terlayani dengan baik. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Amin. Amin. Pak, gak ada gunanya Anda jadi pendeta di orang bungkuk-bungkuk kalau keluargamu berantakan. Gak ada gunanya. Dan sejak saat itu saya bilang sama istri dan anak-anak saya. Kalau Papa khotbah, Papa menyampaikan firman Tuhan, kalian gak diberkati. Papa berhenti jadi pendeta. Karena apa? Lebih baik keluarga saya berkenan di hadapan Tuhan daripada saya membangun sesuatu yang membohongi pelayanan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ya, klik berikutnya. Sorry, masih di sini. Sorry. Yang kedua saudaraku, siapa Demas? Orang yang terpandang. Orang yang terhormat. Yang ketiga, terkenal di kalangan apa? Pejabat, bukan di kalangan penjudi. Ada pendeta dikit-dikit selalu perjamuan.
Perjamuannya alkoholnya 60% lagi. Oh itu cepat-cepat masuk surga itu. Tapi di sini nggak ada yang banyak di Afrika Utara. Haleluya, puji Tuhan, karena nggak ada yang ngaku. Tetapi yang terakhir saudaraku, Demas dikenal tidak finish dalam apa? Panggilannya. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, menurut saya tujuan kita melayani adalah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Melayani bukan supaya kita terkenal, tapi melayani supaya kita dikenal oleh Tuhan. Tolong hamba Tuhan tulis untuk update status. Amin. Melayani bukan untuk apa? Terkenal. Tapi melayani untuk dikenal oleh Tuhan. Karena Matius 7 ayat 23 jelas berkata apa? Hanyalah engkau sebab aku tidak mengenal siapa engkau. Orang itu komplain, Tuhan aku udah pernah buat demi namamu. Aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Bahkan melakukan segala sesuatu demi namamu. Dan bilang apa? Pak, Bu, yang tahu siapa saudara hanya saudara dengan Tuhan. Anda mau pura-pura atau tidak, hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Haleluya. Pak, Bu, kalau mengenal Tuhan itu gampang, Anda ikut kom aja selesai, Anda akan mengenal Tuhan. Tapi mengenal siapa pribadi Tuhan, Anda perlu sekolah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Oh iya. Kalau hanya mengenal Tuhan, Anda sekolah teologi. Saya dosen teologi, saudaraku. Saya mengajarkan, tapi banyak kok anak teologi menceng. Apa menceng itu? Ya itulah, nyaplir. Apa? Itu tidak lurus. Maksudnya gitu saya. Maklum saya baru pulang dari Jawa. Ya, amin saudara ini kasih Tuhan. Tetapi sekolah kehidupan adalah membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Someday saudaraku, ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri, dia berbicara tentang iman. Saya kerutkan alis saya, paling ujung-ujungnya begitu. Dia bilang begini, ada 3 kategori iman. Yang pertama adalah iman yang kecil. Apa iman yang kecil? Iman yang Anda berdoa dijawab Tuhan, Anda mengucap syukur enggak selesai-selesai, itu iman yang kecil. Yang kedua, ada iman yang besar. Apa iman yang besar? Berdoa tetapi belum dijawab, tetap mencari Tuhan. Itu iman yang besar. Anda di posisi mana hari ini? Tapi ada yang ketiga. Sebentar, ada yang ketiga. Ada iman yang sempurna. Mana iman yang sempurna ini? Orang yang berdoa, berpuasa, tetap melayani, mengatakan Tuhan baik, tapi tidak pernah dijawab oleh Tuhan, tetapi tetap melayani Tuhan. Itu adalah iman yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau itu seandainya Alkitab, saudara ini dikasih Tuhan, Anda di posisi yang mana? Betul? Karena hari-hari ini semuanya sulit kok. Percaya deh. Tetapi kalau orang yang melekat kepada Tuhan, ingat Anda akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, klik. Ini penelitian saudara ini kasih Tuhan. Hanya 15-20% pemimpin yang finishing well. Saudara bayangkan kalau itu kita. Ada anak sekolah minggu saudaraku, papa mamanya pelayan Tuhan. Papa mamanya sibuk melayani Tuhan. Suatu ketika anak kecil ini tanya sama papanya, "Pah, seperti apa sih hamba Tuhan?" Anak papanya bilang, "Oh hamba Tuhan itu ramah. Oh hamba Tuhan itu mengampuni. Oh hamba Tuhan itu baik. Oh hamba Tuhan itu penuh dengan kasih." Anaknya tanya, "Di mana saya dapatkan orang seperti ini?" Padahal papanya seorang hamba Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apapun yang kau lakukan pastikan engkau berakhir dengan baik. Klik. Dan 80-85%, sebelumnya. Adalah apa? Gagal. Kalau saudara baca 2 Samuel, ada seorang raja namanya Yosafat. Raja yang hebat, raja yang luar biasa, raja yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengikuti apa yang diajarkan Daud pendahulunya. Tapi dia punya anak yang namanya Yoram. Yoram ini saudaraku, anak yang bertumbuh dewasa, tetapi dalam dewasanya ada pemberontakan yang luar biasa. Ada pemberontakan demi pemberontakan sehingga Yoram itu tidak lagi takut akan Tuhan. Dan dia menggantikan Yosafat sebagai raja atas Yehuda.
Yang menjadi masalah bukan hanya Yoram yang jauh dari Tuhan, tetapi Yosafat papanya mengizinkan Yoram itu berpacaran dengan anaknya Ahab. Diizinkan Yoram berpacaran dengan siapa? Anaknya Isabel. Yang membawa bangsa Yehuda untuk meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan. Yoram mengakhiri pertandingannya dengan kegagalan yang luar biasa. Hari-hari ini sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak tidak submit kepada orang tua. Yuk sebagai orang tua saya ingatkan. Dorong anakmu, didik anakmu tetap untuk takut akan Tuhan. Amin. Amin. Oh ya. Saudaraku, anak putri saya yang kedua sekarang tinggal di Michigan. Tinggal di Amerika, suaminya gembala sidang di ICC di Michigan. Suaminya pendeta, suaminya lulusan sekolah di Andrew Wommack di Colorado. Dia bilang begini, "Pak, untuk sekolah kehidupan, aku gak cukup belajar sama suamiku. Untuk sekolah kehidupan, aku belajar dari Papa." Betapa bangganya kalau kita masih punya nilai-nilai yang diperlukan untuk anak-anak supaya anak-anak tumbuh luar biasa dan takut akan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Ya, saya enggak mau gagal seperti orang tua saya. Saya enggak mau gagal seperti generasi di atas saya, enggak. Saya mau berhasil seperti yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami berhasil. Papa saya menikah 4 kali. Saudara jangan pelototin saya, itu papa saya bukan saya. Saudara pelotot geleng-geleng. Itu papa saya. Mama saya enggak mau kalah, lu jual gua beli. Akhirnya mama saya juga menikah 4 kali. Hancur dah. Makanya puji Tuhan saya mengenal Yesus, kalau enggak hancur hidup saya. Makanya kalau ditanya, Pak Abraham sebenarnya saudaranya berapa? Saya tanya, Anda tanya yang ori? Atau yang KW, saya punya. Betul, yang ori ada 3. KW 1 ada 4. 1 bapak beda ibu. KW 2 ada 3. 1 ibu beda bapak. KW 3 ada 3. Dua-duanya beda, gak tahu dari mana asalnya mereka. Saudara bingung, saya aja bingung pertama. Puji Tuhan, papa saya tidak mengawali pertandingan dengan baik, puji Tuhan. 9 tahun yang lalu udah dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hamba Tuhan lihat saya sebentar. Anda mungkin berdoa buat orang yang kena kanker stadium 4 dan itu sembuh. Maaf, sorga belum tentu bertepuk tangan. Amin. Anda mendoakan orang yang papa menjadi orang yang sukses diberkati. Belum tentu sorga tepuk tangan. Tapi Alkitab berkata, 1 jiwa diselamatkan, seluruh isi sorga bertepuk tangan. Amin. Gini loh Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mengajarkan jemaatnya saya demikian. Gak usah datang ke gereja hanya mencari berkat, berdoa minta berkat. Bukan Tuhan tidak bisa memberkati, Tuhan bisa memberkati. Tapi tujuan Tuhan pertama datang ke dunia bukan untuk berkat. Wah ini gak enak ini. Amin. Sama dengan mujizat. Ada kalanya Yesus yang saudara sembah tidak tertarik melakukan mujizat. Betul tidak? Yang betul mesiji. Betul tidak? Kenapa? Karena mujizat tidak ada nilai keselamatan. Mujizat hanya sementara. Saudara gak usah kejar-kejar mujizat. Sekalipun Tuhan bisa lakukan. Tapi tujuan utama Tuhan datang bukan untuk mujizat. Amin. Boleh enggak dibukakan sebentar 2 Petrus 3 ayat 9? Boleh enggak? Multimedia mana? Dia di atas. Gak ketok Ya tolong 2 Petrus 3 ayat 9. Boleh enggak dari PowerPoint, sorry. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ada kan? Oke, yang dapat baca. 3, 2, iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Terus, ini. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, tetapi ia sabar terhadap saya dan saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Dan ini loh Pak Bu, tujuan Tuhan utama datang. Dia datang ke dunia bukan hanya membawa berkat, dia datang ke dunia bukan hanya membawa kesembuhan, dia datang ke dunia bukan hanya membawa jawaban, tapi tujuan utama datang apa? Supaya setiap manusia tidak binasa. Amin. Amin. Pak Bu, semua slogan agama termasuk agama Kristen adalah sorga. Mau agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua jargonnya adalah sorga. Pertanyaannya apa, benar gak masuk sorga? Menurut saya kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah keputusan untuk kita hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Klik berikutnya, tolong PowerPoint-nya balikan. Bagaimana supaya kita finish dengan baik? Yang pertama adalah konsisten. Klik. Tolong. Konsisten sama dengan tetap, tidak berubah-ubah, mantap, taat, asjas, tidak mencela-mencela. Sekarang A, sekarang B. Saudara gini kasih Tuhan, konsistensi adalah kemampuan untuk tetap dan tidak berubah-ubah, melakukan sesuatu sampai berhasil meraih sebuah apa? Pencapaian. Saya ambil contoh, misalkan Anda drive dari sini ke Semarang. Ternyata di Purwakarta ada kecelakaan dan macet. Saudara tidak konsisten untuk menunggu sampai selesai, saudara akan pernah sampai ke Semarang. Sama dengan iman percaya kita. Pak Bu, nggak ada jalan pintas masuk surga, tapi hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa di surga. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Konsisten melakukan firman Tuhan. Klik. Daniel 6:11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel saudaraku ada dalam intimidasi, Daniel ada dalam masalah, Daniel ada dalam tekanan yang luar biasa. Siapapun tidak boleh meminta kepada selain daripada Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel konsisten. Daniel tahu persis Allah yang dia sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Pak Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehebat apa masalahmu, Tuhan ada buat kita. Daniel konsisten saudaraku. Ada orang bilang begini, iyalah Pak, mau singanya lagi puasa jadi Daniel gak dimakan. Jangankan puasa, singa ompong saja bisa menelan kita. Haleluya. Coba lihat Alkitab bilang apa? Iblis itu like a lion, not a lion. Seperti singa saja bisa menghancurkan kita, apalagi singa betulan. Makanya jangan pernah kita kompromi. Tuhan tetap engkau pegang sampai hidup kita berakhir. Klik yang berikutnya. Klik yang berikutnya. 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah apa? Statement Paulus sulit saudaraku untuk dilakukan. Sampai Paulus ayat lain bilang begini. Aku telah memberitakan Injil tapi jangan sampai aku tertolak. Pak Bu, Paulus secara fisikly tidak pernah bertemu dengan Tuhan loh. Tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dia hanya spiritnya saja bertemu ketika dari Damsyik, ketika dia buta. Betul? Dan saat itu dia mendengar suara Tuhan secara audible. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Makanya saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Paulus tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi Paulus konsisten sampai akhir. Setuju dengan saya? Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Bukankah ketika wanita pendaran 12 tahun yang melihat pertama kali murid-murid Yesus? Bukankah pelipat gandaan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang melihat adalah murid-murid Yesus?
Bukankah yang melihat Lazarus disuruh bangkit setelah kematiannya murid-murid Yesus. Tetapi ketika murid-murid diajak berlayar ke Gerasa, baru beberapa waktunya angin menggoncang itu perahu. Dan salah satu murid berdiri berkata, God, you don't care to us. Engkau gak peduli sama kami. Kami akan apa? Binasa. Saudaraku, bukankah ini statement yang unik? Bukankah ini kebodohan yang luar biasa? Di dalam perahu di antara 12 murid kan ada Yesus di situ. Betul tidak? Di dalam perahu itu kan ada Yesus. Yang nyuruh berlayar siapa? Yesus kan? Bukankah murid-murid yang melihat mukjizat pertama kali? Bukankah murid-murid yang melihat berlipat ganda pertama kali? Kenapa baru diguncangkan perahunya dia bilang apa? Mati kita Tuhan. Pak, Bu, mungkin kita bukan orang terkenal. Mungkin kita bukan orang kaya. Tapi dengar baik, di keluargamu ada Yesus. Amin. Mungkin kita bukan orang yang hebat. Mungkin kita bukan orang famous. Tapi dengar, dalam keluargamu ada Yesus. Amin. Ketika Andreas bilang sama Tuhan, Tuhan yang ada dalam kami cuma 200 dinar. Apalah artinya dari apa? 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan. Andreas salah tidak? Sebagai manusia tidak ada salah. Yang menjadi salah, dia tidak menyadari dengan siapa dia bicara. Amin. Anda tinggalkan rumah, datang ke tempat ini beribadah. Ingat, yang Anda cari bukan manusia, Anda berjumpa dengan Tuhan. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan harusnya tidak lagi menyimpan kebimbangan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan harusnya yang dia simpan bukan keraguan. Justru orang yang berjumpa dengan Tuhan dirinya akan dibawa dalam kepastian. Nathanael pun bilang begitu. Yang ada dalam kami hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu pun milik anak kecil ini. Nathanael salah? Enggak. Sebagai manusia, tapi dia tidak sadar dengan siapa dia berbicara. Di banyak tempat saya selalu katakan, berhenti dengan doa-doa munafik. Apa sih doa-doa munafik, Pak? Doa-doa pura-pura. Oh, yang penting bisa makan. Yang penting bisa hidup. Enggak. Tuhan enggak bilang begitu. Aku datang kepadamu supaya engkau mulai hidup dan hidupmu hidup yang berkelimpahan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Ya. Makanya putri saya yang pertama saudaraku kelas 2 SMA dia bilang gini, Pak, aku pengen jadi dokter, Pak. Waduh, saya pelototin dia, nyebut nak. Bapakmu pendeta. Hampir saya bilang begini, pendeta enggak punya uang, hampir saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan tidak. Saya bilang begini, anak saya yang pertama pintar sekali memang kayak saya. Haleluya. Anak saya nomor 2 mengucap syukur dalam segala hal. Persis kayak papanya juga. Jangan pernah lecehkan wanita. Wanita itu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Anak saya bilang begini, Papa, saya mau jadi dokter, Pak. Oh iya? Ya sudah nak, berdoa nak. Kan anaknya pintar di dalam ini. Pak, enggak cukup berdoa. Papa kerja. Oh iya juga ya. Puji Tuhan, saya kerja akhirnya saudaraku, saya bawa rombongan pulang pergi ke Israel. Sampai hari ini saya sudah 91 kali pergi ke Tanah Perjanjian. Nanti kalau ada lowongan lurah di Yerusalem saya mau daftar. Tolong quote saya ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kami terus berjuang. Apakah jalannya lurus? Enggak. Apakah gampang dibuka? Enggak. Pak, Bu, orang yang dekat dengan Tuhan saja diizinkan punya masalah. Apalagi yang jauh dari Tuhan. Betul tidak? Orang yang sering berdoa saja diizinkan mengalami terjalnya hidup. Apalagi yang hidup sembarangan. Orang yang melayani Tuhan saja sering menemui jalan yang susah. Apalagi enggak melayani. Betul tidak? Puji Tuhan 7 tahun yang lalu putri saya yang pertama akhirnya diwisuda menjadi seorang dokter. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Sekarang di Timika dia, di Papua. Karena suaminya tentara, ikut perang dia di Timika dia. Ya, suaminya sekarang Wadanian 754 di Timika. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, ketika engkau konsisten, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Yang kedua apa? No compromise. Klik.
Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kresens telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ini adalah contoh orang yang tidak konsisten. Klik berikutnya. Kekurang tegasan menjadi penyebab utama seorang berkompromi. Berikutnya, tolong klik. Kurang tegas berkata tidak pada waktu yang seharusnya berkata tidak. Dan kurang tegas untuk berhenti pada waktu seharusnya berhenti. Akan membuat kita apa? Kompromi. Amin. Ya, saya kasih analogi yang sangat sederhana tentang makan. Betul? Doa Bapa kami jelas mengingatkan kita. Berilah kami makanan hari ini yang apal gitu loh. Tapi nyatanya toh ketika kita hobi makan itu, kita enggak hanya cukup. Lebih dari cukup. Ketika kita mulai sakit, mulai nyalahkan Tuhan. Betul. Ada sahabat saya pendeta, saudaraku harus dipakai Tuhan luar biasa. 44 tahun game over. Game over. Kalau ketemu sama kita, nasi putih aja. Enggak taunya B2 sembunyi di balik nasi. Itu kan terlalu. Tiap hari. Saya bilang ini, Bang, nanti kamu selesai loh Bang. Enggak apa-apa, darah Yesus lebih hebat. Saudara rindu masuk surga? Yang rindu angkat tangan. Yang pengen cepat-cepat? Oh udah. Lah iya. Dia makan saudaraku. Enggak lebih dari, enggak hanya cukup, lebih dari cukup. Hati-hati loh. Betul? Kan Alkitab ingatkan, berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Saya pernah dikomplain ayat ini, Pak, cukup menurut siapa? Cukup menurut Pak Abraham atau menurut saya? Menurut saya enggak cukup Pak. Waduh, ini kan berat. Yang kedua, kami punya pengerja saudaraku, baru 2 tahun bekerja, gajinya mungkin antara 5 juta, 5,5 juta. Tapi yang dipamerin apa? 5 kartu kredit. Semua platinum. Nih Pak, lu lah gajimu aja UMR. 5 platinum, enggak apa-apa Pak. Tuhan tidak akan pernah biarkan anaknya meminta-minta. Betul kalau kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, kamu mencobai Tuhan. Warteg gesek. Sarah diskon 30% gesek. Akhirnya apa? Soro hidupnya. Betul? Pak, Bu, banyak orang berdoa demikian. Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Saya percaya 100%. Tapi dengar baik, terlalu sering hamba Tuhan mempermalukan Tuhan. Amin. Kayaknya khotbah hari ini khusus hamba Tuhan deh. Ayolah lurus saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu Pak Hari saya khotbah di Garuda Pak. Setelah khotbah semuanya cerita maaf tentang Bapak. Jadi semuanya saya mau kepingin jadi anggota Perindo. Pak Abraham kan sering khotbah di sana kan. Saya nggak ngerti. Saya bilang begini, kalau Anda konsisten dalam panggilanmu, sekalipun dalam politik, kalau engkau jujur, Tuhan akan bawa engkau naik bukan turun. Dijadikan engkau kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil. Amin. Ya. Saya disedorin beberapa nama suruh doain Pak. Gak apa-apa, tugas saya berdoa. Tugas Tuhan yang menjawab. Pastikan Pak saya jadi. Ya usaha. Amin. Kepengen diberkati tapi tidur bangun jam 10 pagi. Mana ada? Rezekimu dicocok PT. Ngerti dicocok PT enggak? Dimakan ayam. Kepengen kaya, luar biasa, bangun jam 10. Waduh, Hosea pasal 6 bilang apa? Janjimu seperti. Jadi saudara didorong untuk membangunkan fajar. Bukan dibangunkan fajar. Nangkap enggak? Siapa yang kepingin sukses? Kepingin diberkati? Bilang kanan kirimu, berhenti malas. Oh ya, itu Alkitab saudara yang kasih Tuhan. Itu firman Tuhan. Betul? Tenang Pak, warisan saya banyak. Gunung masa jadi korek roboh. Apalagi yang deposito cuma 10 juta, habis seminggu. Sekali lagi, ayo kita berlomba-lomba. Mengakhiri pertandingan kita dengan baik.
Kita berlomba-lomba. Untuk apa? Berkenan hidup di hadapan Tuhan. Kita berlomba-lomba minta perkenanan Tuhan. Ketika itu Anda lakukan, saya percaya Anda akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Saya undang kembali berdiri. Puji Tuhan. Mana pemuji-pemuji kita? Oh, haleluya. Hari ini saya diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Lagu-lagunya baru semuanya. Sampai saya tidak ngerti, mangap-mangap tadi. Ya, pakai bahasa Inggris. Haleluya. Ingat loh Bapak Ibu, Anda tidak bisa menikmati pujian. Yang menikmati pujian Anda bukan jemaat. Yang menikmati pujian yang kita naikkan hanya sorga. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Ora pas. Haleluya. Glory Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Engkau ya Tuhan? Glory Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi katakan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Suatu ketika saudaraku Daud didatangi oleh Nabi Nathan. Suatu ketika Daud sedang santai-santai didatangi oleh Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan tanya demikian, Daud, ada orang yang kaya raya sebagai raja. Dan dia punya domba yang begitu banyak tidak terhitung. Di samping daripada kekayaannya, dia melihat seorang janda yang punya cuma 1 ekor domba. Tetapi si raja ini kepingin mengambil domba daripada janda ini. Dia berusaha sedemikian rupa supaya domba yang 1 ini dia ambil. Daud mulai wajahnya merah. Dan Nabi Nathan tanya, seandainya kamu di posisi itu, apa yang kamu lakukan buat orang itu? Daud dengan pongah berdiri menepuk dada, akan aku bunuh raja itu. Dan Nabi Nathan bilang apa? Itu kamu. Itu kamu. Kamu sengaja rancangkan supaya Uria ada di pasukan infanteri depan. Bukan tujuan promosi, tapi tujuannya untuk engkau mengambil istri daripada Uria. Pak, Bu, mungkin kita sudah lama melayani Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Tapi izinkan Tuhan koreksi kita. Izinkan Tuhan terus menuntun kita. Biar kita mengakhiri pertandingan kita senantiasa dengan takut akan Tuhan. Begitu banyak hal yang terkadang membuat kita putus asa. Begitu banyak hal yang membuat kita terkadang lelah. Tapi dengar,
Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku yang menyertai engkau. Yesaya 41b berkata apa? Jangan bimbang, sebab aku Allah. Yang ketiga, sebab aku akan menuntun engkau dan membawa engkau kepada kemenangan. Mari buka tanganmu dua di hadapan Tuhan. Setelah kulihat kebaikan